Komputer generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1959. Generasi ini dimulai dengan dibuatnya sebuah mesin yang bernama ENIAC pada tanggal 5 Juni tahun 1943. ENIAC merupakan singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Komputer ini terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 relay, dan saklar. Komputer ini membutuhkan tempat seluas 500 meter kuadrat dan volume 105 meter kubik dan 5 juta titik solder. Berat komputer ini lebih dari 30 ton dan mengkonsumsi daya yang sangat besar yaitu 160 kW. ENIAC merupakan komputer digital pertama yang dirancang oleh John Prosper Ect dan Dr. John W. Mauchly. Profesor Howard Aiken, ahli matematika dari Harvard University, membuat komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis dengan nama Harvard Mark I ASCC. Itu Automatic Sequence Controlled Calculator pada tahun 1944. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bersama dengan Goldstein dan Burks bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun setelahnya masih bisa dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau disingkat EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung program dan data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan ke pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah Central Processing Unit atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Pada tahun 1951, Universal Automatic Computer 1 (UNIVAC 1) yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik Badan Sensus Amerika Serikat maupun General Electric milik UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilan dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Lalu ada beberapa komputer-komputer generasi pertama lainnya, seperti Harvard Mark II pada tahun 1947. Lalu yang kedua ada IBM Selective Sequence Electronic Calculator yang berisi 12.500 tabung dan 21.500 relay yang didesain pada tahun 1948. Lalu yang ketiga ada Harvard Mark III yang pada tahun 1949. Lalu yang keempat ada Automatic Calculating Engine atau bisa disingkat dengan ACE oleh Alan M. Turing di National Physical Laboratory, London 1950. Dan yang terakhir ini adalah IBM 701, IBM 650, dan IBM 705. Lalu komputer generasi pertama ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, instruksi operasinya dibuat secara spesifik hanya untuk melakukan suatu tugas tertentu. Lalu yang kedua, komponen yang digunakan untuk merancang komputer generasi pertama ini adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Lalu yang ketiga, programnya hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin atau machine language. Lalu yang keempat, menggunakan konsep stored program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Yang kelima, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Lalu yang keenam, ukuran fisik komputer ini sangat besar. Oleh karena itu, komputer generasi pertama memerlukan ruangan yang sangat luas. Lalu yang ketujuh, komputer generasi pertama ini sangat cepat panas, sehingga memerlukan pendingin. Lalu yang kedelapan, karena masih generasi pertama, komputer ini sangat prosesnya lambat. Lalu yang kesembilan, simpanan dari komputer generasi pertama ini kecil. Yang ke-10, karena bentuk fisiknya sangat besar dan banyak sekali komponen-komponennya,
Komputer generasi pertama ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Dan komputer pertama ini digunakan hanya untuk aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Karena transistor menggantikan tabung vakum di komputer. Yang menyebabkan ukuran dari komputer ini berkurang sangat drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain berupa pengembangan memori inti genetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, cepat, dan lebih dapat diandalkan. Dan yang lebih penting ini adalah menghemat energi dibanding komputer generasi pertama. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sprayren membuat komputer bernama Lark. Komputer-komputer yang dikembangkan ini difungsikan untuk laboratorium energi atom yang dapat menangani sejumlah besar data yang sangat dibutuhkan oleh para peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 Lark yang pernah dipasang dan digunakan, yaitu satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang kedua ini ada di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa-bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer-komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer ini salah satu contohnya adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi pengguna bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Lalu, karena berkembangnya teknologi komputer ini, karir baru banyak bermunculan seperti programmer, analis, dan ahli komputer. Lalu, ada beberapa komputer-komputer generasi kedua lainnya seperti PDP-1 dengan mesin 18 bit, program data prosesor oleh Ken Olsen dan Sean Olsen serta Harlan Anderson pada tahun 1959. Lalu yang kedua ada PDP-5, PDP-8 N series yang didesain pada tahun 1963. Lalu yang ketiga ada IBM 7070 serta IBM 7080 dan yang terakhir ada CDC 1604. Lalu ada ciri-ciri komputer generasi kedua ini. Yang pertama adalah komponen yang dipergunakan adalah transistor untuk sirkuitnya yang dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Barden Eliam Shockley dan Walter Baraitine pada tahun 1947. Lalu yang kedua ada program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi seperti misalnya Fortran, COBOL, atau ALGOL. Lalu yang ketiga, kapasitas memori utamanya sudah cukup besar dengan pengembangan dari magnetic core storage dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Yang keempat, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk atau disk pack. Yang kelima, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Real time dapat dilakukan karena menggunakan simpanan luar yang sifatnya direct access, seperti misalnya magnetic disk. Yang keenam, ukuran fisik komputer ini lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Lalu yang ketujuh, proses operasi sudah cepat, dapat memproses jutaan operasi per detik. Lalu yang kedelapan, membutuhkan lebih sedikit daya listrik
Dan yang terakhir, orientasinya tidak hanya dapat pada aplikasi bisnis, tetapi juga pada aplikasi teknik. Generasi ketiga. Pada tahun 1964 sampai dengan 1970, walaupun transistor dalam banyak hal mampu menggulungi tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Akhirnya ditemukan bahwa batu kuarsa, quartz rock, menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan integrated circuit di tahun 1958. IC mengkombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer yang menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau yang disebut dengan operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program yang utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Secara garis besar, komputer pada generasi ketiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, komponen yang digunakan adalah IC, integrated circuit yang berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Hybrid integrated circuit atau solid logic technology atau bisa disingkat dengan SLT adalah transistor dan dioda yang diletakkan secara terpisah dalam suatu tempat. Selanjutnya, yang kedua ada peningkatan dari softwarenya. Selanjutnya yang ketiga, lebih cepat dan lebih tepat, kecepatan hampir 10.000 kali dari komputer generasi pertama. Ukurannya kecepatannya adalah microseconds, jutaan operasi per detik, bahkan sampai nanosecond, miliar operasi per detik. Selanjutnya yang keempat, kapasitas memori komputer lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Selanjutnya yang kelima, menggunakan penyimpanan luar sifatnya random access, dapat memasuk rekod data secara random, yaitu disk magnetik yang kapasitas besar, jutaan karakter. Selanjutnya yang keenam, penggunaan listrik lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh, memungkinkan untuk melakukan multiprocessing, yaitu dapat memproses sejumlah data dari sumber-sumber yang berbeda pada waktu yang bersamaan, dan multiprogramming, yaitu dapat mengerjakan beberapa program sekaligus. Selanjutnya yang kedelapan ada pengembangan dari alat input-output yang menggunakan visual display terminal yang biasa menampilkan gambar-gambar dan grafik dapat menerima dan mengeluarkan suara serta penggunaan alat pembaca tinta mengetik yaitu MICR yang disebut dengan Magnetic Ink Characters Recognition Reader. Yang selanjutnya yang kesembilan, harga semakin murah dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Dan yang terakhir ada 10, kemampuan melakukan komunikasi data dari suatu komputer dengan komputer lainnya, misalnya lewat alat komunikasi telepon. Generasi keempat. Sejak tahun 1970, setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu untuk memperkecil ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSA) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) dapat memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer.
chip Intel 404 yang dibuat pada tahun 1971, membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen sebuah komputer, Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti mikrooven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian pesat memungkinkan orang-orang biasa untuk dapat menggunakan komputer. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer yang disebut mini komputer ini dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer (PC) untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC atau personal computer yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 60 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja, desktop computer, menjadi komputer yang dimasukkan ke dalam tas atau biasa disebut dengan laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam. Generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer dengan kecerdasan buatan. Komputer yang cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi komputer ini masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian daripada sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang utama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat secara informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain menyatakan bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru bagi paradigma komputerisasi di dunia.